Selamat bertemu dalam kuliah online pengelolaan sumber daya air di Pascasarjana Teknik Sipil USU. Kita mulai dalam kuliah YouTube ini dengan memberikan penjelasan tentang pengenalan kuliah ini mengenai pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air ini itu sering juga disebut pengendalian ya. Pengelolaan atau pengendalian sumber daya air itu sejak abad ke-20 sudah masuk menjadi bagian dari ilmu ilmu bidang teknik sipil ya. Jadi baru sebenarnya ya. Jadi baru masuk ke bidang teknik sipil ya. Nah, namun demikian dalam perkembangan berikutnya ya bahwa pengelolaan sumber daya air yang masuk di dalam teknik sumber daya air, teknik sipil ini diketahui bahwa bangunan air atau engineering structure bukanlah selalu sebagai solusi utama dalam pengelolaan sumber daya air. Nah, ini harus dipahami dulu bahwa setelah dimasukkan ke dalam bagian teknik sipil, ternyata diketahui bahwa tidak selamanya itu sebagai solusi utama. Dalam berbagai kasus ya penanganan non struktural ya itu bisa menjadi solusi yang paling baik dalam pengelolaan sumber daya air. Ini bisa dilihat bahwa banyak alternatif pengembangan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air yang perlu dipertimbangkan mulai dari tahap pembuatan konsep, rancangan, desain, dan implementasi. Ya. Jadi karena bukan hanya aspek engineeringnya saja yang perlu kita bahas dalam pengelolaan sumber daya air ini, tetapi menyangkut non struktural. Ya. Dalam hal tersebut berarti dibutuhkan disiplin ilmu lain di luar teknik sipil, ya, seperti disiplin ilmu ekonomi, ilmu sosial, politik, dan biologi dan geologi. Ya. Jadi sosial politik artinya begini. Kalau masyarakat itu tidak accepted dengan satu konsep pembuatan struktural atau dia tidak mau atau tidak terbiasa dalam mengoperasikan atau menerima bangunan itu bisa saja nggak berfungsi dengan baik. Jadi oleh karena itu harus ada pendekatan atau approach secara sosial dan secara ekonomi begini. Ya kalau membangun saja tanpa memperhitungkan untung ruginya, itu artinya melulu teknik sipil saja kan gitu. Tapi dalam pengelolaan ini harus juga dipertimbangkan manfaat ya, biaya yang diperlukan untuk membangun satu hydraulic structure harus dikaji aspek ekonominya, aspek finansialnya. Oleh karena itu maka tidak bisa berdiri sendiri pengelolaan ini melulu hanya teknik sipil saja. Ya. Demikian juga halnya dengan biologi. Biologi itu contohnya adalah diversity, artinya keberagaman hayati. Ya. Artinya kalau kita buat satu bangunan hidrolis tiba-tiba mempengaruhi lingkungan hidup keberagaman hayati, itu juga banyak orang akan tidak terima. Oleh karena itu bahwa pengelolaan itu komprehensif sifatnya. Jadi dari segi biologi seperti itu. Geologi juga. Kalau umpamanya dalam teknik sipil memang kita pelajari mekanika tanah ya. Tapi secara geologi maksudnya adalah jangan sempat dengan kita buatkan satu bangunan hidrolik
bisa mengakibatkan dampak dampak sampingan seperti umpamanya ada piping atau ada perubahan alur sungai sehingga bisa mengakibatkan perpindahan sungai sehingga struktur tanah bisa tererosi dan segala macam ya. Jadi hal-hal seperti ini merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air. Dengan demikian, maka setiap permasalahan pengelolaan sumber daya air memiliki serangkaian permasalahan fisik dan hambatan non fisik yang unik ya, yang mana dapat ditangani melalui koordinasi antar berbagai disiplin ilmu. Nah, itu artinya. Jadi sekali lagi esensi dari pengelolaan sumber daya air ini adalah integrasi antar berbagai sumber ilmu dan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan. Ya, walaupun pada prinsipnya kita akan berbicara tentang hydraulic structure dalam hal pemanfaatan atau pengembangan penggunaan daripada sumber daya air. Ya, lanjutkan. Nah, kenapa hydraulic structure itu diperlukan? Karena kalau secara natural atau alamiah air itu bisa saja tidak terkendali, ya artinya air permukaan bisa berlebih dan pada umumnya kalau nggak dikendalikan dia langsung mengalir ke sungai atau ke danau gitu ya, sehingga kalau ada diperlukan untuk keperluan tertentu dia tidak bisa diatur ya. Oleh karena itu maka diperlukan bangunan pengatur, itu nama control ya, control structure. Kemudian ada pengaturan ya, pengaturan itu namanya regulate ya, artinya bisa diatur. Kalau perlu besar kita berikan besar, kalau kecil kecil, atau bisa dikontrol umpamanya mau elevasi berapa yang diinginkan gitu ya. Jadi bisa dikontrol, bisa diatur. Itu yang diperlukan di sini adalah hydraulic structure ya. Jadi hydraulic structure itu banyak macam yang bisa kita gunakan. Kemudian sebagai contoh ya, flood mitigation atau mitigasi banjir. Kemudian perencanaan drainase air hujan. Kemudian air limbah, sewerage, culvert di jalan raya atau jembatan gitu ya. Ini adalah merupakan aplikasi dari teknik sumber daya air yang harus didesain ya untuk mengendalikan air. Contoh untuk mengendalikan air. Kemudian apa fungsinya dikendalikan supaya tidak mengakibatkan kerugian pada masyarakat sehingga dapat menghindari mungkin korban jiwa. Nah, inilah yang disebut pengendalian excess water. Ya, jadi kalau ada pengendalian ini, bagaimana mengelolanya, mengelola kelebihan air ini. Nah, itu namanya adalah menghindari korban jiwa dan kerugian bagi masyarakat. Kemudian selebihnya, pengadaan air bersih ya untuk permukiman, kemudian pembangunan PLTA untuk tenaga listrik. Ini adalah merupakan pemanfaatan ya. Jadi artinya pemanfaatan sumber daya air, artinya pendayagunaan. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi kalau penduduk tinggal di satu permukiman, pasti dia memerlukan sumber air bersih, air minum, untuk air untuk keperluan lain. Gitu ya. Nah, kemudian irigasi juga ya. Jadi bisa banyak dipergunakan. Itu penggunaan. Berarti bagaimana caranya air yang ada di alam ini bisa dimanfaatkan.
ya, itu harus dengan cara melakukan satu rekayasa. Rekayasa ini itu namanya adalah pemanfaatan rekayasa. Berarti di sini juga kita perlukan hydraulic structure, ya. Tetap juga kita perlu ini. Hanya hydraulic structure seperti apa? Itu namanya adalah pemanfaatan, ya. Kemudian ada lagi air limbah. Ya. Air limbah ini umpamanya rumah tangga, kita mandi, cuci, kakus gitu ya. Itu secara rutin itu adalah merupakan air buangan atau air limbah. Ini kalau dibuang sembarangan gitu ya, dibuang sembarangan ke badan air, itu akan mencemari badan air yang ada. Jadi bisa merugikan masyarakat. Nah, ini juga perlu dilakukan satu water quality management namanya ya. Water quality management atau purifikasi atau sering juga disebut treatment. Treatment ini adalah bangunan pengolah air limbah supaya bisa dibuang kembali ke badan air. Nah, ini juga kalau ada permukiman, ini juga harus dikelola air limbahnya. Nah, jadi sekarang sebenarnya excess water, kemudian pemanfaatan, kemudian pengelolaan air limbah. Semua ini ada bangunan-bangunan untuk mengolah itu, ya. Kemudian terakhir ya, cara-cara non struktural yang potensial seperti membuat zonasi dalam menghindari kerusakan akibat banjir dan perlindungan keindahan alam adalah merupakan faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya air. Nah, zonasi ini contohnya begini. Ada beberapa daerah, wilayah ya, yang memang tidak cocok diperuntukkan untuk permukiman. Mungkin tidak cocok juga untuk pertanian. Jadi dia harus dizonasi mungkin adalah merupakan kawasan lindung. Gitu. Atau ada juga wilayah resapan air yang dia adalah merupakan satu resapan air untuk menjaga sustainability flow atau aliran sebuah sungai. Itu juga harus dizonasi supaya jangan dieksploitasi berlebihan. Karena kalau itu dieksploitasi, nanti yang kita bicarakan adalah air yang mau dikelola, airnya malah hilang. Nah, kemudian air tanah juga, itu kan diisi dari pengisian air tanah resapan namanya. Kalau itu umpamanya tertutup semua oleh lapisan kedap air, namanya beton, aspal gitu ya. Lama-lama kan air tanahnya juga tidak terisi. Nah, kita berbicara mengelola air tanah, kita harus juga berbicara tentang bagaimana menjaga sustainability-nya. Nah, jadi sekarang coba ya, kita sudah bisa lihat bahwa kalau ini dalam bahasa sehari-hari sering kita sebut konservasi untuk menjaga kelestarian. Ada juga konservasi untuk pemanfaatan. Kemudian ada kontrol untuk excess water. Jadi sekarang kita lihat ya, dalam teknik sumber daya air ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, kita akan bertemu dengan aspek itu, ya, aspek pengendalian excess water, aspek pemanfaatan air atau penggunaan air, aspek konservasi untuk sustainabilitas dan pengendalian pencemaran. Hal-hal inilah yang diperlukan dan harus dilakukan secara terus-menerus. Kenapa? Karena environment-nya jumlah orang bertambah, maka pencemarannya tambah banyak, kebutuhan lahan untuk permukiman dan pertanian tambah banyak, jadi ada kecenderungan ya, sistem sumber daya air itu bisa terganggu. Nah, sekarang kita cerita tentang kuantitas sumber daya air. Hampir pada semua
proyek pemanfaatan air, pertanyaan yang selalu dihadapi adalah berapa banyak air yang dibutuhkan, ya. Kalau kita untuk pemanfaatan. Untuk menjawab pertanyaan ini dengan akurat tidaklah mudah dan mungkin tergolong paling sulit bagi para engineer karena menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan engineering. Nah, berapa banyak air yang dibutuhkan? Ini adalah merupakan pertanyaan yang umum kalau kita bertemu dengan proyek pemanfaatan sumber daya air. Contohnya, kita mau merancang satu sistem pengadaan air minum. Nah, sekarang kalau kita mau merancang itu, berapa banyak air yang dibutuhkan? Berarti kita kan harus tahu berapa jumlah manusianya, jumlah penduduknya, tingkat sosial ekonominya seperti apa, dia memakai air seperti apa, budayanya memakai air seperti apa. Nah, ini semua kan harus dianalisis dan diproyeksikan untuk masa ke depan, ya, untuk beberapa waktu ke depan. Gitu. Nah, dan ini bergerak terus, Sementara sumber daya airnya kan tidak bergerak, dia hanya bisa dikelola untuk mengoptimumkan pemanfaatannya. Gitu. Nah, ini contohnya. Demikian juga halnya dengan proyek pengembangan pengendalian air, ya. Artinya pengendalian itu adalah pengendalian excess water tadi, seperti banjir, ya. Pertanyaannya adalah berapa banyak air yang diharapkan? Nah, artinya berapa debit maksimum yang mungkin terjadi yang perlu dikontrol. Nah, ini juga tidak gampang, kan? Karena debit itu bisa berfluktuasi, bisa maksimum tak terbatas besarnya atau maksimum untuk besaran yang ditoleransi seperti yang mana ini. Ini juga adalah pekerjaan engineering atau hydrolog yang cukup besar, yang cukup sulit karena kadang-kala kita nggak memiliki data yang cukup untuk evaluasi event-event banjir yang sudah pernah terjadi gitu. Jadi ini juga adalah merupakan bagian-bagian yang perlu. Jadi pertanyaannya, how much water is expected and how much water is needed kalau untuk pemanfaatan. Jadi oleh karena itu dalam hal ini juga kita perlu adalah debit maksimumnya, ya. Secara umum, pengembangan sumber daya air dapat dibagi menjadi 3 kategori, yakni pengendalian air berlebih, control of excess water, pemanfaatan volume air, quantity conservation, dan pengelolaan polusi air, quality conservation. Itu yang saya sebutkan pertama tadi, ya. Jadi nanti kita akan ketemu dalam banyak aspek pemanfaatan air ini dalam 3 kategori ini. Dan nanti substansi pemanfaatannya bisa beragam. Dalam hal pengembangan pengendalian, ya, excess water ini ada beberapa hal, ya, yang perlu diperhatikan. Ini tidak segampang yang dipikirkan karena ini juga sangat kompleks, ya. Karena ini menyangkut tentang iklim. Iklim itu kan susah juga diprediksi, ya. Jadi iklim dan cuaca ini tidak gampang untuk diperkirakan. Nah, yang ada itu kan data iklim masa lalu. Sehingga dalam hal ini, ya, perkiraan ini selalu atau analisis hidrologi ini diperlukan menyangkut assessment probabilitas. Kenapa? Karena kita punya data kan data masa lalu, tapi nanti kita perlukan untuk masa yang akan datang. Gitu. Oleh karena itu, pengelolaan data ini juga adalah merupakan tantangan tersendiri dalam pengelolaan sumber daya air yang menyangkut tentang kuantitas atau volume air, ya. Jadi secara garis besar,
Itu adalah pengendalian air, kontrol excess water, pemanfaatan dan kualitas, ya. Pengendalian kualitas. 3 topik utama dalam pengelolaan sumber daya air. Nah, sekarang apa biasanya ya masalah-masalah yang dihadapi dalam 3 topik yang kita bicarakan pada slide sebelumnya, yaitu topik pertama control of excess water, kedua konservasi untuk quantity, dan ketiga konservasi untuk quality, ya, kualitas. Nah, masalah-masalah yang substansialnya, ya, masalah substansial pada masing-masing topik itu adalah, yang pertama adalah control of excess water. Tadi juga sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, yaitu flood mitigation. Kemudian storm drainage. Kemudian bridge and culvert. Kemudian sewerage. Ini semua adalah air yang berlebih atau air yang tidak diperlukan oleh masyarakat, ya, itu harus dikontrol, ya, harus dikendalikan. Kedua, konservasi untuk pemanfaatan, itu quantity namanya. Konservasi untuk pemanfaatan itu ada 4. Pertama, itu pemanfaatan untuk water supply. Water supply itu adalah air bersih, air minum, ya, pengadaan air minum. Kemudian pengadaan air untuk irigasi. Kemudian pengadaan air atau pemakaian air untuk PLTA atau hydropower. Kemudian satu lagi, pemanfaatan air, badan air sebagai navigasi, pelayaran, ya. Nah, jadi di pemanfaatan atau konservasi kita bertemu dengan 4 topik yang utama yang perlu dikelola, ya, supaya dia bermanfaat untuk masyarakat, ya. Kemudian konservasi untuk quantity, untuk pengelolaan. Ini konservasi di sini itu adalah pollution control. Pollution control itu pencemaran, pengendalian pencemaran. Termasuk di dalamnya adalah dalam hal untuk mengendalikan sustainabilitas, ya. Jadi di sini kita perlu tambahkan satu lagi adalah untuk sustainability, ya. Sustainability itu konservasi supaya kualitas air, ya, itu jangan keruh atau turbidity-nya karena erosi, gitu ya. Jadi kita harus lakukan pengisian air tanah dengan seksama dengan melakukan konservasi, meningkatkan kualitas air dengan cara umpamanya membuat zonasi atau melakukan reboisasi, penghutanan dan segala macam, ya, dan sejenisnya. Itu merupakan konservasi untuk quality. Nah, ini adalah 3 topik utama dengan 10 subtopik yang umum dilakukan dalam pengelolaan air, sumber daya air. Nah, sekarang di flood mitigation itu biasanya adalah pertanyaan-pertanyaan atau problem-problem yang perlu dikendalikan atau dikelola. Itu adalah pertama dalam flood mitigation, how much water can be expected. Ini cara untuk menghitung puncak banjir dan volume banjir, ya. Ini kalau sudah diketahui bagaimana cara mengelolanya, mengendalikannya. Nah, apakah dengan cara membuat waduk atau membuat tanggul dan segala macam. Jadi itu pengelolaannya. Tapi pertama dulu pertanyaannya adalah berapa besar itu. Kemudian itu air yang ada itu berapa banyak sedimen yang dibawanya. Kalau banyak, bagaimana cara mengelolanya supaya jangan membuat pendangkalan alur sungai, gitu. Nah, berarti pertama dulu kita tahu apakah ini erodable atau sungai ini banyak membawa endapan atau tidak.
kalau banyak, bagaimana cara untuk mengelolanya ya, supaya jangan terlalu besar sehingga mengganggu alur sungai, kapasitas alur sungai. Kemudian masalah-masalah struktur apa, bangunan hidrolis apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara menempatkannya, pengelolaannya supaya dia bisa berfungsi sebagaimana yang kita perlukan. Jadi bangunan hidrolis itu kan banyak ya. Nah, ada secara geologi, dam, spillway, pintu-pintu, sluiceway, intake, channel work, lift, pipeline, kanal, dan pump. Berarti semua untuk pemanfaatan itu diperlukan di mana saja. Nah, jadi dalam pengembangan pemanfaatannya itu diperlukan ini. Setelah ditempatkan, bagaimana mengelolanya supaya kebutuhan air tersebut tetap bisa diperoleh. Nah, kemudian apakah proyek ini ramah lingkungan? Tidak, gitu ya. Artinya itu konservasi tadi ya. Apakah dia akan merubah lingkungan atau tidak? Kalau dia merusak lingkungan, apakah itu natural beauty namanya ya, keindahan alam, atau diversity daripada fauna dan flora, itu juga harus dievaluasi. Kalau iya, kita harus kelola supaya jangan merusak ya. Kemudian ini yang kita bilang tadi, apakah proyek ini bermanfaat ya secara ekonomi, ada manfaatnya atau tidak gitu. Kalau banyakan ruginya daripada ininya, berarti proyeknya nggak ekonomis. Drainase, problemnya sama ya, berapa besar, harus dibedakan ya, flood mitigation dan storm drainage. Flood mitigation itu adalah berkenaan dengan sungai, dan storm drainage itu biasanya adalah untuk permukiman ya. Nah, jadi ini juga adalah jenis airnya mengandung bahan kimia yang berbahaya, bakteri yang berbahaya, dan sedimentasi. Kemudian sama seperti tadi, itu apa saja yang diperlukan, kemudian sama dengan mitigasi tadi ya. Jadi dengan kondisi seperti ini ya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka kita akan menemukan solusi untuk pengembangan dan pengelolaannya ya. Kita teruskan, bridge and culvert. Ini kadang-kadang ya, kita pikir bridge kok ada hubungannya dengan sumber daya air. Ya ada, kenapa? Karena kalau jembatan kita, ruang untuk air lewat di bawah jembatan itu terlalu kecil, dia bisa jadi bottleneck dalam aliran sungai dan bisa membuat backwater ke arah upstream. Oleh karena itu, membangun jembatan harus memperhitungkan ya flood mitigation tadi. Berapa banyak debit yang mau didesain untuk banjir, dan itu harus lewat di bawah jembatan itu. Culvert sama, itu biasanya untuk drainase kan. Tadi kan kita ada storm sama flood ya. Nah, storm ini padanannya biasanya culvert. Jangan pula kita buat culvert duluan, kemudian kita tidak merencanakan daerah permukiman di upstream culvertnya sesuai dengan dimensi culvert. Nanti begitu daerah di upstream culvertnya sudah dibangun, nanti jadi bottleneck lagi, jadi banjir lagi di sana. Jadi yang membangun jalan ya, jalan di kota atau jalan-jalan di permukiman, perhatikan ini bahwa desain culvert harus didasarkan kepada proyeksi peruntukan lahan di daerah upstreamnya, termasuk luas dan peruntukannya ya, daerah tangkapan hujan untuk culvert itu. Jangan sempat terjadi hal-hal seperti yang saya sebutkan ini tadi, jadi bottleneck ya. Kemudian yang lainnya sama ya, dengan yang lain tadi sama. Kemudian sewerage.
Ini begini, sewerage ini ada kalanya kalau permukimannya masih sedikit, kadang-kadang kita tidak terlalu permasalahkan karena orang bisa mengelola buangan air limbah rumah tangganya secara individual. Ya biasanya kalau secara individual itu biasanya orang punya septic tank sendiri, ya. Tapi umumnya air buangan kamar mandi sama cuci, sama wastafel cuci piring biasanya buang ke parit saja, gitu ya. Ini sesungguhnya secara environment, secara kualitas air buangan tidak bisa begitu. Yang bisa masuk drainase itu sebenarnya yang diperkirakan, diperhitungkan dalam pendesain-desain hanya storm. Storm itu artinya kan hujan, ya. Hanya air yang dari atap dan air yang jatuh di halaman dan atau jalan raya, kan gitu. Itu yang dikelola melalui drainase. Selebihnya air buangan dari rumah tangga, apakah itu uranior, apakah itu wastafel, apakah itu cuci piring, mandi, kakus, itu semuanya harus terpisah menjadi saluran yang sewerage namanya, saluran air limbah. Nah, untuk kota yang sudah merupakan pusat kegiatan atau pusat administrasi, pusat perdagangan gitu, ini mutlak diperlukan. Kenapa? Karena kalau kita membuangnya sembarangan ke badan air, nanti itu larinya kan ke sungai lagi balik. Kalau udah sampai ke sungai, air sungainya itu agak sulit dipergunakan ulang, ya, karena sudah terkontaminasi dengan limbah-limbah ini. Oleh karena itu, maka sewerage ini merupakan bagian penting dalam perencanaan pengendalian excess water. Jadi berapa jumlah yang terbuang tergantung banyak rumah tangga dan tingkat sosial ekonominya. Kemudian air apa? Kadang-kadang ada air industri, ada yang air buangan kakus WC saja, ada buangan limbah industri. Nah, ini paling berbahaya lagi kan. Nah, oleh karena itu harus di klasifikasi ini untuk buangan industri seperti apa, buangan rumah tangga seperti apa, dan harus dibikin treatment plan seperti apa, ya, purifikasinya. Oke, kemudian selebihnya sama, apakah pengaruh lingkungan hidup? Kalau air limbahnya mengandung kimia, buang ke sungai ya pasti ikan matilah, dan mungkin flora juga. Oleh karena itu jelas-jelas ini harus dikelola, ya. Nah, kemudian kita berbicara tentang kuantiti konservasi, itu untuk water supply, air minum, itu berapa perlu. Dan berapa perlu hari ini, berapa perlu masa yang akan datang. Kemudian sumber air kita dari mana diambil, apakah cukup air tanah saja, air permukaan saja dari sungai, apakah perlu dari air tanah, atau ada dari air bikin waduk atau reservoir gitu. Kemudian selain rumah tangga, siapa lagi yang menggunakan air ini? Kemudian jenis air kita itu layak nggak dikonsumsi atau perlu ditreatment dulu atau apa gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini harus dianalisis supaya kita tahu mengelolanya. Artinya mengelola itu macam mana? Cukup nggak air untuk mensuplai, sumber air untuk mensuplai air bersih untuk kota ini, kota A, kota B, kota C. Cukup, tapi kualitasnya kurang memadai, harus dilakukan treatment seperti apa yang diperlukan, gitu ya. Nah, ini hal-hal ini adalah merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air supaya dari kuantitas dan kualitas itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Irigasi halnya sama. Ini dalam hal ketahanan pangan. Irigasi kita itu potensi luas lahannya berapa? Apakah semua sudah dimanfaatkan? Kalau sudah dimanfaatkan, apakah intensitas pola tanamnya sudah optimum? Kalau belum, bagaimana cara mengoptimalkannya supaya penggunaan sumber daya air itu tidak sia-sia atau tidak mubazir gitu ya, atau banyak yang terbuang saja ke laut, atau apakah bisa di-reuse kan, artinya dipakai ulang. Itu adalah merupakan bagian yang harus
dirancang atau dikelola di irigasi ini ya. Ya, luas areal yang potensial dan sumber air yang potensial bisa ketemu sehingga bisa mendapatkan suatu manfaat yang optimal bagi masyarakat dalam hal pengadaan pangan atau pertanian ya. Nah, kemudian hydropower. Ini adalah sustainable energy ya. Jadi dalam hal sustainable energy ini seluruh dunia sekarang ini berlomba untuk memanfaatkan sumber daya alam ini untuk energi. Jadi bagi negara seperti Indonesia, di mana banyak pegunungan dan bukit-bukit dan segala macam, dan di sana watershed-nya pun relatif luas, seperti Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, kemudian Pulau Kalimantan sebelah utara, Sulawesi, dan Irian gitu ya. Itu semuanya banyak pegunungan sehingga ada potensi dari PLTA. Nah, jadi hydropower ini yang utama di sana adalah berapa banyak debit pada suatu aliran sungai atau satu watershed yang bisa dimanfaatkan. Kemudian di mana letak PLTA atau yang potensial. Nah, ini harus dikelola supaya kebutuhan energi itu tidak lagi tergantung kepada fosil dan atau batu bara. Ya, karena itu batu bara atau fosil satu ketika akan habis ya. Nah, dia tidak sustainable. Tapi kalau air ini, kalau sepanjang alam kita ini masih secara hidrologi curah hujannya ada dan air permukaan bisa dikelola dengan benar, maka dia sustain ya. Navigasi ini biasanya adalah untuk rawa dan atau sungai di daerah yang landai ya, sehingga dia bisa digunakan sebagai navigasi menggantikan atau membantu transportasi darat dan yang ada di wilayah tersebut. Jadi kalau yang navigasi ini biasanya di flatland ya. Flatland itu banyak. Kalau kita di Indonesia mungkin ya di daerah Palembang, Sungai Musi itu banyak ya dimanfaatkan navigasi dengan menggunakan. Di Riau juga ya, Sulawesi. Kemudian kalau di Sumatera Utara Ciara ya. Adapun mungkin di Tanjung Balai ya atau di daerah sekitarnya situ. Nah, tapi navigasi ini itu penting juga. Kenapa? Karena tidak semua tempat di daerah pantai yang rawa-rawa ya, daerah rawa-rawa itu bisa dicapai dengan jalan darat. Ya, oleh karena itu, maka transportasi air ini merupakan alternatif. Nah, kemudian kontrol polutan sama konservasi ini diperlukan ya, karena air limbah buangan itu jangan sempat mencemari badan air kembali, sehingga potensi badan air di daerah downstreamnya akan menjadi tidak termanfaatkan, atau kalaupun dimanfaatkan mahal biaya treatmentnya. Ya, tadi kuantitas ya, sekarang kualitas sumber daya air ini. Kualitas sumber daya air yang dipergunakan untuk pengelolaan air bersih dan irigasi harus memiliki tingkat kualitas tertentu sehingga tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, ini kenapa ini diperlukan? Karena ini menyangkut langsung konsumsi masyarakat. Ya. Jadi air yang ada di alam itu, baik secara kimia, fisik, maupun biologi, tidak semuanya bisa langsung dikonsumsi sebagai sumber air minum atau air bersih. Dan itu harus dikontrol dan di-treatment. Air irigasi juga tidak setinggi kualitas air bersih yang dibutuhkan, tetapi juga harus dikontrol kualitasnya, umpamanya salinitasnya nggak boleh terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi salinitasnya malah nanti merusak tanaman kita gitu ya, atau
ada kandungan garam tertentu yang terlalu tinggi, ya ada yang sensitif terhadap tanaman tertentu dan itu juga harus dikendalikan. Jadi itu dalam konteks kualitas ya. Kemudian polutan yang terdapat pada sumber air, baik polutan kimia, biologi dan fisik harus dikendalikan. Nah, itu intinya yang sini ya. Nah, para engineer harus dapat merencanakan dan membuat fasilitas yang mampu menghilangkan bahan-bahan pencemaran air tersebut sampai batas yang aman, ya, baik untuk sumber daya air yang digunakan untuk air bersih, tanaman, irigasi dan hewan makhluk hidup lainnya, ya, badan air. Ini semua namanya treatment plan. Jadi pengelolaan sumber daya air ini itu termasuk di dalamnya, tidak bisa kita pisahkan dengan pengembangan, ya, karena dia berkaitan dengan pemanfaatan. Jadi kalau ada sumber daya air, kita harus manfaatkan, itu namanya pengembangan. Kemudian kita harus kelola supaya memenuhi kebutuhan untuk pemanfaatan tersebut. Gitu. Jadi artinya pengelolaan ini supply dan demand itu ketemu sama besarnya gitu. Kalau supply-nya lebih banyak, ya oke. Tetapi jangan sempat supply-nya lebih sedikit dari demand-nya. Itu adalah problem. Oleh karena itu harus diadakan suatu pengelolaan yang mengoptimalkan antara supply, demand, dan di dalamnya ada kualitas. Ya. Dan satu lagi ada di dalamnya sustainability. Jangan nanti, karena supply ini kan bisa berfluktuasi nih. Kalau alamnya terganggu, dia bisa berkurang menurut waktu, ya. Kalau waktu tertentu bisa berkurang debit minimumnya dan sebagainya, ya. Jadi oleh karena itu ini harus dilakukan pengelolaan dalam sustainability yang kita sebut namanya konservasi atau pelestarian, ya. Kemudian dalam pengelolaan sumber daya air ini, ya, kita ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Ya. Pertama itu adalah bangunan hidrolis. Salah satu proyek pengembangan sumber daya air dalam pengadaan pembuatan bangunan pengelolaan ini adalah bangunan hidrolis. Ya. Jadi bangunan hidrolis itu menyangkut tentang mengendalikan pemanfaatan maupun mengukur ketersediaan debit daripada sumber air yang dimanfaatkan, termasuk mengendalikan kelebihan air. Nah, jadi bangunan hidrolis itu adalah padanan dari pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya air. Ya. Dalam pembangunan bangunan hidrolis, selain kebutuhan desain, bentuk dan jenisnya, ya, perencanaan bangunan hidrolis harus didukung oleh data geologi dan pada tanah pembuatan desain dan perencanaannya. Jadi berarti dalam bangunan hidrolis salah satu mekanika tanah atau geologi itu diperlukan untuk mendukung perencanaan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan stabilitas daripada bangunan hidrolis yang akan dibangun. Nah, jadi dalam pemanfaatan, sekali lagi saya ulangi bahwa kita memerlukan bangunan hidrolis. Dalam membangun hidrolis berarti kondisi tanah atau geologi itu perlu diinventarisasi sehingga desain untuk bangunan hidrolisnya tidak rubuh atau malfunction, ya. Kemudian ada aspek ekonomi dalam pengembangan sumber daya air. Aspek ekonomi ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan, ya, bahwa manfaat dan biaya itu harus seimbang. Ya. Kalau tidak seimbang, itu berarti
proyek itu tidak layak namanya. Ya. Jadi apabila dana budget yang tersedia tidak terbatas gitu ya, maka perencanaan desain sebuah bangunan hidrolis untuk keperluan tertentu tidak memerlukan keahlian atau skill yang tinggi. Kenapa? Maksudnya begini, kalau uang banyak kali, nggak ada batasnya, pokoknya bangun saja, mungkin kita tidak terlalu urgen melakukan satu analisis ekonomi atau finansial, karena uangnya ada kok gitu ya. Tapi kalau tidak ada, itu harus ada keahlian khusus untuk mengevaluasi apakah proyek tersebut ekonomis atau tidak gitu ya. Nah, keahlian khusus para engineer diperlukan untuk merencanakan bangunan sumber daya air bagi keperluan tertentu dengan biaya sepadan dengan benefit tersebut. Jadi ini artinya ada benefit dan cost gitu ya. Nah, jadi ini umumnya kalau bisa lebih besar dari satu atau biayanya, benefitnya lebih besar dari cost-nya gitulah. Ini harus ada keahlian tertentu untuk memvalue benefit dan memvalue cost. Ya. Untuk itu analisis ekonomi diperlukan untuk mendapatkan alternatif terbaik daripada proyek yang direncanakan. Jadi artinya dalam aspek ekonomi ini membangun sarana pemanfaatan atau pengendalian sumber daya air itu diperlukan analisis kelayakannya, ya. Jadi jangan artinya hanya kita bangun, tetapi kita nggak memperhatikan aspek itu. Kemudian selain itu ada aspek sosial daripada pengelolaan sumber daya air. Jadi ini biasanya ya kalau sebagian besar daripada proyek pengembangan sumber daya air dibiayai oleh instansi pemerintah. Umumnya begitu. Seperti Kementerian PUPR, PUD, perusahaan air bersih, dan air limbah, dan lain-lain. Ya. Nah, kalau umpamanya dibiayai oleh instansi pemerintah, itu berarti kan dibiayai oleh masyarakat namanya. Jadi kalau begitu, aspek sosialnya, kalau masyarakat yang biayai, ya jangan pula uang masyarakat itu digunakan untuk proyek yang rugi gitu. Jadi secara sosial harus bermanfaat bagi mereka karena uangnya adalah uang dari masyarakat. Sering sekali ditemui bahwa banyak perdebatan panjang dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan sumber daya air karena orang-orang yang berdebat tersebut terbatas pemahamannya tentang aspek teknis pengembangan sumber daya air. Itu wajarlah. Jadi tidak semua orang yang mengerti tentang bangunan pengembangan sumber daya air, sehingga ini perlu sosialisasi. Karena bangunan-bangunan air ini biasanya mahal ya. Nah, jadi oleh karena itu perlu sosialisasi bahwa dalam pemanfaatannya itu diperlukan teknik atau rekayasa engineering supaya dia bisa berfungsi untuk membagi dan mengontrol sumber daya air tersebut untuk tidak merugikan dan memenuhi kebutuhan. Adalah merupakan tanggung jawab seorang profesional engineer. Ya, jadi Anda ini kalau sudah banyak pengalaman dan banyak pengetahuan, banyak baca buku dan banyak pengalaman lapangan, maka Anda itu bisa menjadi profesional engineer. Karena Anda sudah praktekkan apa yang Anda pelajari, kemudian Anda tahu masalahnya, apa kelemahan dari teori ini, kemudian improvementnya seperti apa, sehingga Anda punya alternatif penyelesaian yang bisa divalidasi dengan ilmu pengetahuan. Dan ini artinya Anda sudah merupakan profesional engineer yang menangani proyek pembangunan sumber daya air tertentu untuk tetap teguh mempertahankan rencananya dan memang dibuat benar-benar didukung oleh data dan cukup dan fakta bahwa pelaksanaan proyek bermanfaat bagi masyarakat baik secara ekonomi, kecuali keputusan final dilakukan berdasarkan keputusan politik. Nah, kita sebagai profesional engineer ya dalam merencanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air ini ya kita harus tetap pendiriannya, jangan goyah.
Karena kita harus bekerja berdasarkan data, fakta, dan ilmu yang kita miliki untuk mendukung konsep tersebut, kecuali ya keputusan itu dianulir oleh keputusan politik. Kalau sudah keputusan politik, mungkin ya apa yang kita desain atau putuskan bisa dianulir. Tapi ingat, secara prinsip engineeringnya tidak. Tapi dari aspek ekonomik dan finansialnya bisa dianulir oleh aspek politik ya. Nah, aspek pengelolaan sumber air ini akhirnya bisa kita simpulkan ya. Bisa kita simpulkan itu akan semua yang kita bicarakan dari atas tadi itu bisa kita simpulkan dalam beberapa aspek berikut ini. Pertama adalah aspek perlindungan atau konservasi ya. Ini termasuk di dalamnya pencemaran tadi ya. Artinya perlindungan terhadap pencemaran badan air. Ini pelestarian sumber daya air dan mengontrol pencemaran ya. Kedua adalah aspek pendayagunaan sumber daya air. Ini sudah saya ceritakan tadi. Pendayagunaan itu bisa untuk PLTA, irigasi, air minum, navigasi, ya. Jadi inilah aspek pendayagunaan. Kemudian aspek daya rusak. Ini tadi sudah kita bicarakan dalam pengenalan excess water. Jadi excess water itu daya rusak itu bukan saja akibat banjir ya, bisa akibat polusi. Jadi ada tadi sewerage, bridge and culvert, kemudian mitigasi flood mitigation dan storm drainage ya untuk drainase permukiman. Kemudian aspek sistem informasi sumber daya air ini sebenarnya meliputi kegiatan pengelolaan sistem informasi sumber daya air ini berkaitan dengan data ini. Karena semua pengelolaan sumber daya air ini bisa kita tracing, bisa kita modifikasi, evaluasi, dan melakukan improvement apabila sumber data informasi kita berkembang, berubah, atau bertambah. Ya. Jadi sumber daya informasi ini, kalau sumber daya air biasanya adalah data hidrologi. Ya. Data hidrologi, hidrometeorologi, dan data air tanah atau hidrogeologi. Jadi ketiga ini datanya itu harus di-manage atau dikelola dengan baik supaya apa? Supaya dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya air itu bisa berjalan dengan baik karena datanya benar. Datanya bagus, benar, berkesinambungan, sehingga dalam perencanaan bangunan-bangunan hidrolis untuk pengelolaan dan pemanfaatan semuanya sesuai dengan data yang akurat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah aspek pemberdayaan masyarakat. Ini penting, kenapa? Ini sosial ya. Tadi ada yang kita bicarakan tentang sosial. Itu kalau masyarakat nggak ikut berpartisipasi, sulit rasanya ya untuk bisa berhasil dengan baik semua sarana dan prasarana pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air. Karena bagaimana caranya supaya masyarakat itu merasa bahwa itu adalah milik mereka. Itu adalah hal penting untuk menunjang keberhasilan pengelolaan sumber daya air. Jadi saya kira ya berdasarkan penjelasan-penjelasan saya pada hari ini maka kita sudah memahami bahwa pengelolaan sumber daya air tersebut itu harus didukung oleh data hidrologi, ya, hidrogeologi, dan hidrometeorologi. Ya. Setelah data ini kita peroleh dengan baik, maka harus dikelola data ini
supaya bisa dipergunakan untuk melakukan desain atau konsep untuk kontrol dan pemanfaatan serta konservasi ya untuk sumber daya air. Nah, dan yang ketiga itu dengan kondisi seperti ini kita harus melakukan improvement day by day untuk improvement pengelolaan. Baru kita bisa merencanakan atau membuat satu konsep pengendalian dan perencanaan ya pengelolaan sumber daya air. Gitu. Nah, kemudian keempat, berdasarkan ini untuk semua komponen ini ya itu harus dibuat satu sistem informasi yang selalu dinamik berubah ya, sistem informasi hidrologi namanya. Hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi, SIH3 ya. Bisa dibuat seperti ini. Dan kelima, itu harus dilakukan secara kontinu. Upaya untuk melibatkan masyarakat, namanya partisipasi masyarakat. Nah, jadi dengan 5 aspek ini kita lakukan, di mana data-data ini kita kelola dengan baik, desainnya disinkronkan dengan data ini, sehingga pengendalian permasalahan yang akibatkan sumber daya air bisa terselenggara dengan baik, kemudian pemanfaatannya, ya, kontrol dan pemanfaatan bisa kita kelola dengan baik. Nah, nanti untuk kuliah-kuliah berikutnya akan kita bicarakan berdasarkan konsep-konsep pengelolaan sumber daya air sesuai dengan aspek-aspek dan permasalahan-permasalahan sumber daya air yang umum ditemukan. Ya, saya kira sekian untuk pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Salam.